Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Francisca Toto Soromaking dengan NIM 2023013072. Di sini saya akan mempresentasikan proposal wirausaha saya pada mata kuliah kreatif dengan judul Wirausaha Pembangunan Kos-kosan 10 Pintu. Yang pertama adalah agenda. Agenda yang saya mau bahas di sini adalah ada 7. Yang pertama, latar belakang, ide bisnis, target pasar, langkah implementasi, estimasi modal dan keuntungan, dampak dan keberlanjutan, serta yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, latar belakang pembangunan kos-kosan. Kebutuhan akan tempat tinggal sementara seperti rumah semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di daerah perkotaan, khususnya di wilayah yang dekat dengan pusat pendidikan, kawasan industri, maupun perkantoran. Pembangunan rumah kos tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik, tetapi juga berkontribusi terhadap penyediaan fasilitas hunian yang layak bagi masyarakat urban yang mobilitasnya tinggi. Dengan sistem sewa bulanan atau tahunan, usaha kos-kosan mampu memberikan pendapatan pasif yang stabil dalam jangka panjang. Yang berikutnya adalah ide bisnis. Ide bisnis ini berawal dari tingginya kebutuhan masyarakat akan hunian sementara yang nyaman, aman, dan strategis, terutama bagi mahasiswa, pekerja, serta pendatang dari luar daerah. Kondisi ini menciptakan peluang usaha di bidang properti sewa, khususnya rumah kos yang memiliki prospek keuntungan jangka panjang dan risiko relatif rendah. Selain itu akan disediakan area parkir, dapur bersama, serta sistem keamanan seperti CCTV dan pagar tertutup untuk meningkatkan keamanan penghuni. Yang berikutnya, target pasar. Target pasar di sini saya mengambil 3. Yang pertama, mahasiswa dan pelajar. Yang kedua, pekerja dan karyawan. Yang ketiga, pasangan suami istri muda atau pasutri. Yang pertama, apabila lokasi kos berada di sekitar kawasan pendidikan, seperti universitas, sekolah tinggi atau akademi, mahasiswa umumnya mencari tempat tinggal yang dekat dengan kampus, memiliki akses mudah ke transportasi umum, dan biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Yang kedua, pekerja dan karyawan. Kos-kosan yang berlokasi di dekat kawasan industri, perkantoran atau pusat bisnis, target pasar utama adalah para pekerja yang berasal dari luar daerah. Mereka membutuhkan tempat tinggal yang praktis, aman, dan dekat dengan tempat kerja untuk menghemat waktu serta biaya transportasi. Yang ketiga, pasangan suami istri muda atau pasutri. Sebagian kamar dapat ditunjukkan untuk pasangan muda yang baru menikah dan membutuhkan hunian sementara dengan privasi lebih tinggi. Yang berikutnya, dampak dan keberlanjutan. Yang pertama, dampak sosial, menyediakan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi mahasiswa, pekerja, serta pendatang, dan mendorong perkembangan wilayah, serta menjadi kawasan yang lebih hidup dan produktif. Yang kedua, dampak lingkungan. Dengan perencanaan yang baik, pembangunan dilakukan dengan memperhatikan sistem drainase, pengelolaan limbah, dan ventilasi udara yang memadai. Yang ketiga, dampak ekonomi, memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, baik pada tahap pembangunan, seperti tukang, mandor, pemasok bahan bangunan, maupun tahap operasional seperti petugas kebersihan, penjaga kos, dan pengelola. Berikutnya, keberlanjutan usaha. Yang pertama, brand building, dikelola secara teratur dengan sistem administrasi sewa, pencatatan keuangan, dan layanan pelangganan yang transparan. Yang kedua, digital marketing, melakukan pemeliharaan rutin serta penambahan fasilitas sesuai kebutuhan penyewa seperti wifi cepat, area parkir tertutup, atau sistem keamanan digital. Yang ketiga, marketing analis, mempromosikan kos secara konsisten melalui media sosial, situs pencarian kos, dan kerjasama dengan instansi pendidikan atau perusahaan. Yang terakhir, PR support, ke depan usaha dapat dikembangkan dengan menambah jumlah kamar, membangun kos eksklusif, atau memperluas lahan menjadi kompleks hunian sewa. Yang berikutnya, proyeksi pendapatan. Yang pertama, harga sewa per kamar 1 juta per bulan dengan jumlah kamar 10. Pendapatan per bulan diperkirakan 10 juta. Kemudian dibagi ke biaya operasional sekitar 2 juta dengan rincian listrik, air, dan kebersihan diakumulasikan 2 juta rupiah sehingga laba bersih per bulan menjadi 8 juta. Jadi, perkiraan balik modal kurang lebih 7 tahun jika dimulai dari 2038 sudah balik modal. Yang berikutnya, estimasi modal dan keuntungan. Yang pertama, pembelian lahan sekitar 150 meter persegi sekitar 300 juta. Yang kedua, pembangunan fisik 10 kamar dengan fasilitas 350 juta, perabotan kamar dan fasilitas umum 30 juta. Pembiaya perizinan dan administrasi 2 juta, promosi dan operasional awal 3 juta, jadi total modal awal 685 juta.
Terakhir, kesimpulan, pembangunan kos-kosan 10 pintu merupakan salah satu bentuk wirausaha di bidang properti yang memiliki prospek menjanjikan. Melihat tingginya kebutuhan hunian, sementara bagi mahasiswa, pekerja, pendatang di kawasan perkotaan atau daerah strategis, usaha ini memiliki potensi keuntungan dalam jangka panjang serta resiko yang relatif rendah. Usaha ini juga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar seperti membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Yang berikut nanti saya akan paparkan contoh bangunan kos-kosannya seperti apa serta parkir dan pagar. Terima kasih Pak Wit.